Sahabat Badai, sebelum kalian nonton YouTube ini, tekan like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Nyalakan juga alarm notifikasi dan bersosial medialah yang asik. See you. Hello teman-teman semua, selamat bertemu kembali di YouTube channel gua, di Piano Man Stories channel. Buat teman-teman yang belum subscribe, kemudian like and share di channel YouTube gua, ayo please, gratis, dan support gua untuk melakukan konten-konten yang menarik, yang edukatif, dan juga yang informatif untuk kalian semua. Hari ini gua pengen ngebahas sebagai musisi, gua punya band favorit. Karena gua adalah musisi Indonesia, maka gue punya 5 band favorit gue yang menjadi inspirasi gue, menjadi pendorong gue untuk berkarya di industri musik, khususnya sebagai anak band. Mau tahu apa aja favorit gue? Oke, gue akan sebutin satu persatu sesuai selera gue dan ranking yang gue bikin sendiri. Tapi ini bikin-bikinan gue aja, artinya ranking itu sih nggak menentukan mereka bagus atau tidak bagusnya. Mereka bagi gue tuh keren semua. Albumnya, lagunya, singlenya, performance-nya itu keren-keren. Makanya band ini sangat menemani masa-masa muda gue, masa-masa SMA gue, masa kuliah gue, masa SMP gue. Mereka ini sangat menemani industri musik yang pada saat itu sedang gue geluti, sedang gue dengerin. Oke, kita masuk dulu dari nomor 5. Yang paling bawah nih, nomor 5 nih. Nomor 5 itu adalah Ada Band. Ada Band sebenarnya gue udah dengerin dari zaman tahun 97-an. Ketika 96 atau 97 kalau nggak salah. Ketika mereka masih dengan formasi Mas Baim, Mas Krisna, Mas Iso. Mas Krisna, Mas Iso itu di keyboard, kemudian Mas Baim di vokal. Lalu ada Mas Dika di bass, kemudian di drum ada Mas EL Ritonga. Jadi gue udah dengerin mereka dari tahun 90 sampai 97 kalau nggak salah. Tapi sebenarnya gue kurang menikmati musiknya karena menurut gue lagu-lagunya oke, tapi di telinga gue mungkin belum terlalu masuk aja. Tapi ketika mereka muncul dengan formasi yang baru, terus terang membuat gue akhirnya, wah ini asik banget nih band, dari yang tadinya band rock gitu ya, pop rock gitu, tiba-tiba jadi romantic band yang mana tadinya mereka vakum dan hilang lama gitu, tiba-tiba muncul dengan formasi baru dengan mengusung Doni Sibarani sebagai vokalis. Lalu juga ada Marshall yang dulu sempat di Dr. PM, dan juga Rama Muktio yang ada di sesi di sektor drum. Kemudian Mas Krisna dan Mas Dika tetap ada di sektor keyboard dan sektor bass gitu. Lagu-lagunya, satu album itu yang paling gue suka adalah album pertamanya mereka, album pertama mereka yaitu dengan formasi baru, yaitu Metamorphosis. Itu yang keluar sekitar tahun 2003. Gue inget banget tahun 2003 itu gue lagi kuliah musik. Jadi gue baru selesai kuliah biasa di teknik mesin. Kemudian gue kuliah musik lagi di tahun 2003 di Indonesian Music Institute. Dan kebetulan lagu Masih itu, ya Masih Kau Sahabatku, itu menjadi lagu yang trending banget di kampus musik gue. Sempat dijadikan juga materi band workshop untuk ujian. So, itu adalah nomor 5, yaitu Ada Band dengan formasi Doni Sibarani, Krisna Balagita, Mas Dika, kemudian Marshall, dan Rama Muktio. Kita masuk ke nomor 4. Nomor 4 adalah band yang menurut gue eksentrik, band yang mencuri perhatian gue dari vokalisnya, dan dan player-playernya adalah session player yang udah terkenal banget. Dan gue hampir di satu band ini personalnya semua gue favoritin dari pengisian mereka di album-album artis Indonesia ataupun band Indonesia. Kita sebut saja nomor 4, yaitu Dr. PM. Dr. PM pertama kali gue denger itu ketika mereka keluarin album pertama. Kalau nggak salah tahun 99 kalau nggak salah, itu dengan single Pernah Mencoba.
Gue suka dengan mereka karena pertama basisnya mereka adalah Mas Dani Supit, itu adalah additional playernya Club Project yang memang band favorit gue juga. Di setiap albumnya Club sepertinya ada pengisian dari seorang Dani Supit sebagai seorang basis. Terus di situ ada Ronald Fristianto, yaitu drummernya Gigi yang memang baru keluar dari Gigi kemudian bentuk Dr. PM. Lalu ada Mas Marshall. Marshall di situ kalau nggak salah setahu gue tadinya adalah additional gitarisnya Potret pada saat itu. Kemudian masuk ke Dr. PM dengan riff gitar atau lead gitar yang sangat menurut gue nggak terlalu ribet, tapi ear catchy di telinga gue. Dan satu lagi yang paling eksentrik yang pasti adalah vokalisnya, yaitu Erwin Moron. Erwin Moron dengan gaya yang seperti vokalisnya The Cure, dengan body paintingnya, kemudian meliuk-liuknya dan segala macamnya, suara yang khas, dan akhirnya mereka menghasilkan satu debut hit single yang sangat bergairah banget gue dengerinnya. Dan juga lokasi syutingnya ada di pom bensin depan Atmajaya yang sekarang pom bensin udah dibongkar. Di atasnya mereka syuting, video klipnya juga proper banget, keren banget. Ada unsur teknologinya, ada unsur elektroniknya di situ, dan gue jatuh cinta banget sama album ini. Yang tadinya gue kurang suka alternatif rock, dengan adanya Dr. PM gue mulai dengerin genre alternatif rock. Dan album yang paling gue suka adalah Sosok. Satu album ini, Sosok ini tahun 99 kalau nggak salah dirilis. Lagunya enak semua, asik, dan di situ gue paling suka Esok Bangunkan Aku. Hampir semua di situ gue suka. Di situ juga ada Damai Mimpi juga. Menurut gue kalau nggak salah ini album kedua. Album pertamanya itu self title, yaitu Dr. PM. Ini album keduanya yang menurut gue paling suka dari semua materi lagunya. Satu album ini adalah album keduanya mereka, yaitu Sosok. Dan di sini kelihatan banget mereka proper secara sound, materi aransemennya juga keren. Kemudian mereka ada punknya, ada alternatifnya, ada mungkin sekitar ada pop rocknya, ada grunge-nya, tapi tetap bisa dinikmati di telinga orang pop seperti gue. Keren, dan gue bangga banget bisa melihat mereka kembali reunian dengan, ya sayang banget dengan Benas Mas Dani Supit, tapi tetap keren. Dr. PM. Dan yang paling lucunya waktu itu gue denger di Terminal Musik Indonesia, radio 105,8 Terminal Musik Indonesia, itu waktu gue masih SMA. Itu mungkin sekarang kalian yang milenial sekarang taunya iRadio, tapi sebelumnya itu adalah Terminal Musik Indonesia. Gue denger di situ diwawancarai bahwa Dr. PM itu sebenarnya adalah akronim dari nama-nama mereka, yaitu Dani, Ronald, Pierre, dan Marshall. Nah, Pierre itu adalah vokalis pertama sebelum Mas Erwin Moron itu masuk ke Dr. PM. Nah, lucunya pada saat mereka sebelum bikin album dan Pierre ternyata keluar, mengundurkan diri kalau nggak salah, dan akhirnya si Mas Erwin ini masuk dan akronim itu diganti. Gue inget banget. Jadi Dani, Ronald, Pak Erwin, dan Marshall. Jadi mereka waktu diwawancarain di Terminal Musik Indonesia, gue geli-geli sendiri sih, gue ketawa sendiri, kreatif aja. Dari Pierre jadi Pak Erwin. Tapi top, keren. Oke, lanjut. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3 adalah band Bandung. Band Bandung yang mungkin bagi banyak orang band ini nggak terlalu pop up banget ya, karena mereka kayaknya cuma 2 album. 3 album. Pada waktu itu 2 album ini yang gue nikmati waktu gue masih awal-awal kuliah ya. Band ini isinya session player, regular band juga di beberapa kafe besar di Jakarta, di Bandung, dan mereka punya materi yang sangat-sangat keren banget. So, this is Protonema Band. Protonema Band ini band Bandung yang mana formasi yang favorit gue adalah formasi dengan vokalis pertama, yaitu Miko, kemudian Lusman, Didit, Sidik, dan Benny. Gue inget banget, gue pertama kali denger single pertama mereka yaitu Kiranya kalau nggak salah tahun 1996. Itu gue masih kelas 3 SMA, gue baru mau lulus ya. Dan itu di kelas gue itu selalu setiap kali gue ngobrol, ada kerjaan tugas atau nggak ada guru, selalu terngiang-ngiang dan dinyanyiin sama anak-anak. Kiranya
kiranya hidup semakin dalam. Jadi gue inget banget ada temen gue, dia nggak suka banget kalau kita semua pada nyanyi itu kiranya terus gitu. Jadi karena emang lagu itu menurut gue keren banget di zaman itu. Gue penyuka Toto, dan bagi gue Protonema ini adalah band yang mewakili segmennya Toto di Indonesia menurut gue. Dan ada satu lagi lagu yang semakin bikin gue, wah nih band anjir keren banget nih band. Rinduku Adinda. Rinduku Adinda tahun 9, kalau nggak salah di album yang sama kalau nggak salah, atau mungkin single keduanya ya, Protonema. Rinduku Adinda itu video klipnya keren banget. Mereka pakai jaket-jaket kulit, Mas Miko-nya pakai jaket kulit yang kayak long john gitu, kayak coat gitu. Terus udah gitu mereka interlude keyboardnya juga keren. Dia yang ngambil licks solo synthesizer-nya di ref-nya setelah ref gitu ya. Dan lagu ini powerful banget menurut gua. Mengingatkan gue kembali ke masa-masa fusion rock ya, jazz rock gitu, yang mana gue suka Toto. Jadi ya gue anggap band ini keren. Dan gue tahun yang ada 90s Festival tahun berapa gue lupa, itu akhirnya gue nonton mereka lagi, tapi sudah tidak dengan Mas Miko karena Mas Miko sudah meninggal. Gue lupa tahun berapa, tahun 2008 kalau nggak salah. Akhirnya mereka reunian lagi dengan vokalis baru. Kemudian ada beberapa lagu-lagu hitsnya mereka juga yang mereka bawain lagi. So, tidak mengurangi hormat gue, mengurangi favorit gue. This is Protonema. Oke, itu nomor 3. Kita masuk ke runner up. Siapakah runner up-nya? Sudah pasti Dewa 19. Kenapa gue bilang Dewa 19? Dewa 19 ini band yang membuat gue sangat tertarik untuk bikin band, ya kan. Ada lagi yang bikin gue lebih tertarik, tapi Dewa 19 ini ketika kehadiran pertamanya membuat gue, wah ini band amazing banget. Artinya gue waktu itu sedang suka banget sama ballad rock, slow rock, Warren, White Lion, kemudian Elias, lalu ada beberapa produk-produk lain seperti mungkin Journey. Gue tertarik banget sama band ini. Pada saat itu gue masih SMP, kalau nggak salah 91. Itu gue masih kelas berapa ya, mungkin kelas 1 SMP atau kelas 2 SMP gitu, gue lupa. Jadi band ini hadir dengan lagu Kangen, dan akhirnya membuat gue sering memainkan piano pada saat jam istirahat, dan itu dikelilingi oleh wanita-wanita. Dan itu gue memainkan oleh lagu Kangen. Formasi favorit gue, sebenarnya 2 formasi Dewa ini gue sangat favoritin, tapi berbeda album doang. Jadi kalau di formasinya yang zamannya Mas Ari Lasso, kemudian Ahmad Dhani, Mas Erwin, Mas Andra, dan Mas Wawan, itu gue favoritin album pertama mereka yang berjudul self-title, yaitu Dewa. Kemudian setelah Mas Wawan keluar, tinggal Mas Ari, Mas Dhani, Mas Erwin, dan Mas Andra. Kemudian ada additional player-nya, dan akhirnya gue menikmati mereka lagi di album Pandawa 5, dimana di situ ada kehadiran sosok baru yang menurut gue memberikan sentuhan baru pada musik Dewa, yaitu Aksan Syuman, yaitu disebut sebagai Wong Aksan. Gue kemarin baru nonton interviewnya Mas Aksan dengan Sindoscoop. Ya, di situ dikatakan bahwa ternyata Wong Aksan itu diambil dari, karena mereka adalah band Surabaya, jadi kalau ngomong suka ya Wong ini kok, Wong itu, Wong ini, Wong itu, jadi akhirnya dinamakan sebagai Wong Aksan. Tapi dengan kehadiran Mas Aksan Syuman ini, menurut gue Dewa jadi liar banget musiknya, menurut gue. Jadi lebih wide, lebih bergairah, lebih elektronik, lebih sentuhan drumnya tuh lebih jazz rock. Jadi nggak melulu rock old school atau mungkin rock yang pada zaman itu aja. Tapi ternyata dengan kehadiran Aksan, menurut gue sangat menjadikan band ini lebih, kalau anak sekarang bilang lebih selatan lah. Jadi lebih lebih kekinian pada tahun 97 itu ya. Nah, oke. Kemudian formasi kedua yang jelas pada saat itu gue tahun 2000 mereka keluarin Bintang 5 dengan kehadiran sosok baru, yaitu Mas Once Michael dan Mas Tio Nugros.
Dan yang pasti ini album keren banget. Album ini menurut gue tidak tergantikan oleh album Dewa yang manapun menurut gue, selera gue. Karena gue pikir Dewa 19 dengan bintang 5 ini menjawab keraguan orang apakah dengan berganti vokalis mereka akan tetap eksis atau tidak. Tapi menurut gue bukan khasnya masalah itu. Gue memuji kehebatan Mas Dhani sebagai keyboardist dan songwriter di band itu, dan juga ada Mas Andra ya. Mereka mampu membuat vokalis barunya yaitu Once Michael menjadi sesuatu yang ngeblend di dalam band barunya, di dalam formasi barunya. Dan satu album itu nggak ada yang nggak enak. Anjir, keren banget. Dari mulai Mukadimah sampai penutupan ya, itu keren. Dari mulai Roman Picisan, dari mulai Risalah Hati, Dua Sejoli, kemudian ada Sayap-sayap Patah, lagu Cinta, Cinta Adalah Misteri, itu gila semua. Jadi menurut gue ini album yang sangat-sangat tidak gagal. Jadi percontohan juga buat gue terus terang sebagai musisi. Ya kalau mau ngeband, kalau mau bikin band lagi, ya patokannya keberhasilan dari bintang 5. Oke, itulah Dewa 19. Sekarang kita masuk ke nomor satunya. Sudah pasti kalau numero unonya adalah band yang sangat mempengaruhi gue secara konsep bermusik, secara menulis lagu, secara lirik, secara performance, secara attitude di atas panggung. Tapi yang positifnya ya, sudah pasti sudah bukan siapa lagi kalau bukan Club Project. Club Project adalah band yang gue dengerin dari tahun 88 ketika mereka pertama kali bikin album pertama, yaitu gue dengerin mereka adalah di 10 Bintang Nusantara, yaitu dengan lagu Tentang Kita. Nah, band ini gue sangat menarik perhatian banget karena pada saat itu hanya ada satu stasiun televisi yaitu TVRI, dan itu masuk di Selecta Pop. Gue lihat band ini dan gue langsung jatuh cinta. Pertama kalinya mereka berduet dengan vokalis cewek yaitu Francisca Insani kalau nggak salah namanya. Itu keren banget. Dan gue inget banget Mas Katon pakai bass yang buntung, nggak ada headstocknya. Kalau nggak salah, kalau gue tebak itu mungkin Steinberger atau Rickenbacker atau apa, gue nggak ngerti. Tapi yang jelas itu menurut gue keren. Dan New Wave itu sangat kuat banget sama band ini pertama kali keluar. Sound yang dipakai sama Mas Adi Adrian sebagai keyboardisnya yang juga role model gue juga, itu keren. Dan penggunaan soundnya nggak biasa pada tahun itu. Dan akhirnya gue ikutin Club Project terus. Di formasi itu ya, gue ikutin Club Project terus sampai gue beli album Club Project yang pertama yang gambar radio dibanting. Kemudian itu tahun kalau nggak salah 89 kalau nggak salah. Terus gue beli lagi album keduanya dia yang ada Yogyakarta, yaitu judulnya Kedua. Nah, di situ juga satu album keren, dimana di situ mereka menerima BASF Award juga kalau nggak salah. Pada saat itu penghargaan musik setara dengan Anugerah Musik Indonesia sekarang. Mereka menerima beberapa penghargaan dari lagu Yogyakarta itu. Di situ juga ada lagu baru, lalu ada Jarak Antar Dua Kota kalau nggak salah. Itu lagu-lagu favorit gue di album itu, masih berbentuk kaset. Sayang gue nggak bisa nunjukin kasetnya karena ada di kontainer gue di lantai bawah. Tapi yang bikin gue paling jatuh cinta adalah ketika mereka bikin album ketiga, yaitu Pasir Putih. Kenapa gue bilang Pasir Putih? Karena album ini benar-benar menemani masa-masa SMP gue. So, di situ ada lagu Tak Bisa Ke Lain Hati. Wah, ini band benar-benar gila, men. Di Tak Bisa Ke Lain Hati ini, gue sangat-sangat memuji kecerdasannya Mas Katon, Mas Adi, Mas Lilo, dan Mas Ari ya. Waktu itu mereka masih berempat, masih full formasi. Mereka bisa bikin lagu pop, tapi lagunya tuh romantis, sentimental, tapi aransemennya tuh powerful gitu loh. Dari mulai sound drumnya, dari mulai synthesizer-nya, dari mulai sound gitarnya Mas Lilo, suaranya Mas Katon, itu seperti band pop yang menurut gue nggak biasa pada zaman itu. Dan akhirnya setelah, kalau lo dengerin lagi, lo bisa cari di Spotify atau di Joox atau dimanapun platform digital, album Pasir Putih itu menurut gue album
contemporary pop yang menurut gue berhasil banget. Pop yang kontemporer, pop yang nggak ketebak kemana arahnya. Dia ada pakai brass section, di situ ada Mas Embong Raharjo juga almarhum, terus di situ juga ada lagu yang romantis sekelas Tak Bisa Kain Hati, lagu yang ada akustiknya Belahan Jiwa, kemudian ada lagu yang groovy kayak Radio, Hey, itu gila men. Gue nggak bisa ngebayangin aja bahwa pada zaman itu mereka udah berpikir untuk bikin musik seperti itu. So akhirnya gue ngikutin banget Club Project dari mulai formasi yang tadi gue bilang, Mas Adi, Mas Katon, Mas Ari, dan Mas Lilo, sampai akhirnya mereka tinggal bertiga. Setelah album Pasir Putih ini, mereka keluarin album Ungu, mereka tinggal bertiga, yaitu Mas Katon, Mas Adi, Mas Lilo, dan di situ ada additional player yang tadi gue sebut yang masuk ke Dr. PM, yaitu Dani Supit. Lalu di situ ada Ronald Fristianto juga yang ngebantu mereka untuk ngederamin di album itu sampai mungkin gue nggak tahu beberapa album-album yang lain. Tapi yang jelas gue ngikutin Club Project sampai di album Romansa. Album Klakustik, yaitu tahun 96. Dimana waktu saking gue ngefansnya sama Kla, gue sempat minta aksesnya sama saudara gue yang kerja di GKJ pada saat itu. Dan so akhirnya gue bisa masuk dan gue bisa nonton live Klakustik tahun 96 di Gedung Kesenian Jakarta. Dan ini sudah pernah gue ceritakan ke Mas Katon, Mas Adi, Mas Lilo, dan mereka merasa, wah lo benar-benar klanis. Jadi Kla memang mempengaruhi sekali musik gue, mempengaruhi cara gue bikin lagu, meskipun caranya beda, alurnya beda, lirik-liriknya beda, tapi mereka cukup mempengaruhi struktur bermusik gue. So ini adalah 5 band favorit gue yang tadi gue sebutin. Jadi ini tidak bermaksud apa-apa, bukan comparing terhadap siapapun, tapi yang pasti ini adalah gue mau cerita aja bahwa ketika gue bermusik, gue punya inspirasi, gue punya idola. Dan idola band Indonesia gue, yang pada saat gue sedang menetas untuk bermain musik, mereka lah yang gue dengerin, dan mereka lah yang membuat gue semangat untuk bermain musik. Oke guys, sampai ketemu lagi di pembahasan-pembahasan yang lain, tentunya edukatif, informatif, dan yang pastinya kualitasnya sangat-sangat gue jaga. See you man.